Kristen, Yesus lahir bukan di bawah pohon kurma, tetapi dia lahir di kandang. Di kandang. Diyan kan ayalo kan ang pabunga-bunga le rumah le ngeroti ang din sobuy ko nyo. Kristen, Yesus lahir bukan di bawah pohon kurma, tetapi dia lahir di kandang. Diyan deh, yan kan ang pabunga. Sumpah. Tembak po tu ya. Tetapi dia lahir di kandang. Sampai tabon nama tu ari nak kencayo dengan kaang no. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bamtri semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Kalau tiga Tuhannya, apa yang terjadi? Ya satunya di surga, satu entah di mana, yang satu di kandang domba. Ini bukan kata saya, kata si Luis Prasetyoyani. Setan ini. Iya sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang yang Tuhannya lahir di kandang. Tuhan kok lahirnya di kandang ya? Nggak ada tempat yang lebih suci apa daripada kandang ya kan? Dan mereka membantah pula kalau Yesus di dalam Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Mereka nggak suka Tuhannya lahir di bawah pohon kurma, tapi mereka lebih suka dan senang kalau dikatakan Tuhannya itu lahir di kandang domba gitu. Ya itulah sahabat, kalau udah sesat itu sesat aja semuanya. Sampai kepada pemikiran dan akal sehatnya juga sesat. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas sebuah video bukan Luis Prasetyoyani ini ya. Itu hanya opening saja tadi. Yang kita bahas adalah narakoplaknya si Onco Papincopi ya. Setan ini. Jadi sahabat semuanya, malam tadi Sinco Papincopi kembali mereupload videonya yang sudah lama. Karena akhir-akhir ini tidak ada lagi orang yang mau berkesaksian bohong di channel dia. Sehingga akhir-akhir ini dia hanya mereupload video-video lamanya. Ya, tapi tidak apa-apa lah, yang lama pun masih menghibur sahabat semua. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita dengarkan dulu opening dari Ncop Papincopi, pahlawan ODGJ. Kesaksian yang dari Tuhan Yesus adalah kesaksian kebenaran. Tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Karena apa? Karena kami mengalami secara langsung. Kami berinteraksi langsung dengan peristiwa yang kami ceritakan. Tapi kalau kami hanya bersaksi, kami tidak menyaksikan, kami tidak berinteraksi langsung dengan peristiwa yang kami saksikan, maka kami berdusta. Nah, itu kesaksian hoax. Kalau kesaksian hoax itu adalah dari setan. Itu sebabnya saya berkata, di dalam kesaksian, di dalam kekristenan, semua kesaksian itu berdasarkan apa yang dialami, apa yang disaksikan, langsung terjadi dan berinteraksi dengan setiap yang bersaksi. Ya, itu sebabnya kami bersaksi tentang kebesaran Tuhan, kami bersaksi tentang kuasa Tuhan, kami bersaksi bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, karena kami menyaksikan, kami mengalami, kami berinteraksi langsung dengan Tuhan Yesus. Ya, dan sekali lagi saya katakan, kami sangat menolak keras kalau kami tidak mengalami, terus kemudian ada pendeta yang menyuruh, atau ada sinode, atau ada organisasi, atau ada kelompok, atau ada generasi pendahulu yang menyuruh kami bersaksi. Bersaksi kau Yusuf Manubulu, bersaksi kau, terus bersaksi kau bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saya tidak mengalami, itu kan kesaksian bohong. Saya tidak melihat dia, bagaimana saya bisa berani bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak merasakan dia, saya tidak mengalami dia. Saya tidak melihat dia, saya tidak berinteraksi dengan dia. Bagaimana saya bisa bersaksi? Itu kesaksian bohong itu, ya. Oleh sebab itu teman-teman, kita perlu ya bersaksi yang benar, dan di dalam Tuhan Yesus semua kesaksian itu adalah didasari dengan kebenaran, karena apa yang kami alami, apa yang kami lihat, apa yang terjadi langsung di dalam hidup kami, maka kami bersaksi. Kami adalah saksi, kami saksikan mujizatnya, kami saksikan kuasanya,
Kami saksikan sosoknya, kami saksikan apalagi kasihnya, kami saksikan di dalam hidup ini. Kami saksikan kolornya, satu lagi Cop. Ya, kolornya juga disaksikan Cop. Jangan lupa Anda ya. Oke, itulah ya sahabat. Itu karena sudah sesat ya pemikirannya, logikanya juga jadi sesat sahabat. Dia mengartikan kesaksian itu ya harus disaksikan gitu ya. Meskipun nanti bertentangan dengan ayat kitab mereka yang Tuhannya tidak bisa dilihat sosoknya dan tidak bisa didengar suaranya. Tapi Sincop Papin Copi harus dilihat dan disaksikan sosok dan kolornya gitu. Kita langsung saja lah ya simak pengakuan atau kesaksian dari Narakoplak Sincop Papin Copi ini yang kata si Oncop harus dilihat dan disaksikan. Kepada Anda, silakan Anda bisa saksikan kepada kami semua. Silakan Mbak Nika. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Shalom. Salam Pak, salam Pak, salam Pak. Aduh, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu benar-benar dahsyat, ajaib, kasihnya tak ada batasnya, tidak pernah habis. Bahkan saat ini yang saya rasakan, rasa bersyukur itu luar biasa. Tuhan tuh ada aja yang dia perbuat bagi kita. Oke, perkenalkan, nama saya Veronica Violeta. Baik, di sini saya ingin bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Tuhan Yesus itu benar-benar kasih setianya ajaib, bahkan dia benar-benar menunggu saya, menunggu saudara kembali kepadanya. Karena memang kita ini manusia berdosa. Itu hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah ada celah dosa, tapi kita ini manusia berdosa dan akuilah segala dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, maka akan diampuni. Oke, saat saya sekitar tahun 2000 kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA di situ saya tidak menyelesaikan kelas 3 saya, di mana saya waktu itu memang saya sedang hamil duluan dan itu saya lagi pacaran. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Di mana saya waktu itu memang saya sedang hamil duluan dan itu saya lagi pacaran. MU. Dan saya tidak menyelesaikan itu. Saya berpacaran dengan orang yang kebetulan berbeda agama. Astaga. Dan kami menjalani, akhirnya mulai ada kecurigaan dari keluarga, juga dari sekolah semuanya gitu, bahwa saya ada perubahan di badan saya. Tapi saya mengelak karena saya belum pernah melakukan gitu kan. Akhirnya waktu berjalan, ketahuan juga. Kita pacaran itu kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 bulan ya. Sementara kandungan itu udah 5 atau 6 bulan. Jadi ada keganjalan gitu. Inilah yang disebut dengan kesaksian luar biasa menurut Sincop Papin Copi ya sahabat. Orang yang tidak selesai sekolahnya kelas 3 SMA karena hamil di luar nikah, itu luar biasa menurut Sincop Papin Copi. Orang yang pacaran dengan beda agama, itu luar biasa menurut Sincop Papin Copi ya. Dan kesaksian ini menjadi sangat luar biasa di mata Encop Papin Copi dan para subscribernya ketika Narakoplak berkata begini, saya dulu pacarannya 3-4 bulan, tapi usia kandungan saya itu sudah 5 bulan. Aduh, MU. Berarti kan dengan pacarnya yang sebelumnya itu udah ada juga berarti ya. Berarti memang hobi begitu orang ini. Kerjaannya menghina Islam yang suka pesta seks di surga katanya. Dia malah pesta seks di dunia. Oke sahabat, kita lanjutkan dulu ya. Kita pacaran itu kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 bulan ya. Sementara kandungan itu udah 5 atau 6 bulan. Jadi ada keganjalan gitu dari keluarga yang dulu ya gitu. Dan akhirnya kami buat keputusan. Jadi setelah lahiran kita akan tes DNA gitu. Jadi kalau memang negatif kita bercerai gitu. Dan kalau positif yang pasti kita tetap bersama. Tapi harus saya ikut dengan agamanya suami saya yang dulu gitu. Jadi ya sudah saya oke gitu. Tapi sebelum terjadi itu saya sudah berpikir sebelum menikah bahkan ya. Saya sedikit takut juga ya, aduh nih kayaknya bukan ini anaknya dia gitu ya. MU ni klub
Astaga. MU ini klub malam, astaga. Jadi benar berarti sahabat bahwa sebelumnya dia sudah pernah melakukan dengan orang lain ya atau dengan pacar sebelumnya itu kan. Tapi dituduhkan kepada pacarnya yang sekarang gitu. Dan makanya dia tadi mikir kan, dia ndak yakin kan bahwa ini hasil DNA-nya akan positif adalah anak pacarnya sekarang karena sebelumnya sudah sering melakukan gitu. MU ini klub malam, astaga. Jadi saya masih tutupi, saya belum karena saya takut. Akhirnya ya sudah proses pernikahan itu kami lakukan 2 kali gitu. Jadi 1 di KUA, 1 di gereja. Dulu memang kami ini pelayanan ya, saya dengan keluarga saya pelayanan, tapi itu waktu masih SMP gitu di salah satu gereja. Dan karena kami punya kesibukan masing-masing, saya udah mulai SMA, saya mulai ikut ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan. Jadi saya sudah tidak ikut dalam pelayanan lagi gitu. Jadi pas orang tua keluarga ya sudah saya terserah gitu, kalau memang mau mengikuti silahkan gitu. Ya sudah pada saat itu selesai sudah kami melangsungkan pernikahan, kami masih berbeda agama gitu. Dan akhirnya waktunya lah di sini keputusan di mana saya harus mengikuti dia itu kalau positif gitu. Dan akhirnya negatif, bukan anaknya gitu. Dan mau nggak mau saya harus terima gitu, tapi berat gitu. Mau gimana lagi kan? Nah ini yang kita salutkan dari Narakoplak si Incopa Pincopi dan si muka tembok pengepulnya. Mereka nggak malu menceritakan aibnya gitu. Ini kan aib ya sahabat. Aib yang kemudian mereka ceritakan di depan publik. Ya tapi acara mereka ini tidak akan ditonton orang kalau tidak mengumbar aib gitu. Makanya sebelum acara dimulai si Incopa Pincopi sudah berikan gambaran. Nanti Anda harus menceritakan aib Anda. Kalau tidak ya honor Anda dikurangi gitu. Di dalam Islam itu tidak boleh mengumbar aib sahabat kita yang sesama Islam ya. Jangankan mengumbar aib diri sendiri, mengumbar aib keluarga kita, saudara muslim kita sendiri, itu nggak boleh di dalam Islam. Nah, tapi kalau aibnya Oten ini, karena dia yang menceritakan sendiri ya nggak apa-apa kan. Ini kan dia sendiri yang menceritakan, kita hanya mereaksi kan. Oke lah sahabat, demikian video hamil di luar nikahnya Narakoplak si Oncop ini. Sampai jumpa di video hamil di luar nikah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parah nih.